Shalom, masih dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman di hari ini yang terbaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Sebelumnya mari berdoa. Bersama dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk memimpin, menuntun, mengarahkan kami pada jalan kehidupan kami. Karena itu, tuntunlah kami dan singkapkanlah firman-Mu bagi kami. Amin. Sekali lagi pembacaan kita 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman di saat ini, saya memberikan tema karunia-karunia roh. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati, kita masih ada dalam suasana Pentakosta, di mana kita merayakan keturunan Roh Kudus, yang dengan kekuatan kuasa Roh Kudus itu sendiri menggerakkan, memampukan, dan melengkapi para murid untuk tidak lagi takut, ragu-ragu, apalagi mundur dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dengan kuasa yang diberikan kepada para murid, maka mereka pun kemudian menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pemberitaan mereka dan melalui kehidupan mereka. Secara khusus melalui pembacaan kita di saat ini, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh hendak menjelaskan kepada jemaat ini bahwa Allah berkarya melalui kuasa Roh Kudus dengan banyak cara, yang dengan demikian dari apa yang dimiliki oleh setiap umat itu sebagai sebuah kekayaan dan potensi yang mereka miliki, dan itu untuk saling menopang, untuk saling melengkapi, untuk saling meneguhkan, dan untuk saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi untuk saling menyombongkan diri. Nah, situasi yang terjadi di Korintus adalah bahwa atas apa yang mereka terima oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka saling membanggakan diri. Mereka merasa sombong secara rohani dan meremehkan orang lain yang tidak mendapatkan karunia. Oleh sebab itu, Paulus menyatakan seperti di dalam perikop kita, rupa-rupa karunia tetapi satu roh, hendak menjelaskan kepada kita di hari ini bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi dari karunia yang berbeda-beda itu adalah untuk saling membangun, untuk saling melengkapi, untuk saling meneguhkan, dan untuk saling mengokohkan, supaya dengan demikian setiap orang bertumbuh dalam iman percayanya. Dengan demikian mengingatkan kita juga di saat ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa roh yang sudah diterima oleh para murid juga dialami oleh orang-orang Korintus, itu pun juga kita terima hari ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, otomatis Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita. Itu menjadi potensi kita yang luar biasa dengan apa yang kita miliki, sehingga kita harus percaya bahwa karena kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita pun diberikan kuasa untuk dapat menjalani kehidupan kita dalam menghadapi setiap tantangan, persoalan, dan masalah. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus meneguhkan kita, menghibur kita. Roh Kudus melengkapi kita dengan berbagai caranya, supaya dari apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, kita tidak merasa sendiri ataupun dengan ketakutan, tetapi kita terus membangun percaya kita kepada Tuhan, bahwa rohnya yang melengkapi kita, menolong kita, menguatkan dan meneguhkan kita itu akan senantiasa mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita katakan, hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, dengan demikian, apa yang kita terima
apa yang kita alami dalam kehidupan ini oleh pekerjaan Roh Kudus akan membuat kehidupan kita, tanggung jawab kita, kerja kita, karya kita, apa saja yang kita jalani dalam hidup kita, pendidikan kita, bahkan rumah tangga kita, itu dipenuhi dengan sukacita karena karunia itu Dia berikan bagi kita. Nah, karunia itu yang menjadi potensi dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus, itu lalu kemudian kita karyakan di dalam seluruh hari-hari hidup kita, membuat kita semakin percaya dan semakin penuh dengan sukacita untuk percaya bahwa apa yang kita sedang jalani dalam kehidupan kita ini itu karena kuasanya, perkenanannya, pertolongannya, dan semua yang kita alami dalam kehidupan kita adalah merupakan tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam kesungguhan kita kepada Allah lewat perkataan, lewat perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita di setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus sudah memperlengkapi kami, menuntun kami, dan senantiasa meneguhkan kami di dalam kami menjalani dan menapaki hari-hari hidup kami. Biarlah Engkau terus menjaga dan kawal kami kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.